Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 7 akuntansi B1. Kami akan presentasikan tentang akuntansi perubahan harga dan inflasi internasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lutfia. Yang kedua, Rania Nur Nadia. Yang ketiga, Windy Anet Laninawati. Perubahan harga. Perubahan harga dari sudut pandang akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara nilai yang tercatat dengan jumlah nilai yang menggambarkan nilai objek sebenarnya. Perubahan harga terdiri dari 3 perubahan, yaitu yang pertama perubahan harga umum, perubahan harga spesifik, dan yang terakhir perubahan harga relatif. Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Beberapa faktor perubahan harga umum seperti ketersediaan uang, kecepatan uang beredar, dan ketersediaan barang atau jasa akan sangat berpengaruh terhadap perubahan harga. Faktor lain perubahan harga umum adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas tertentu. Interpretasi untung atau rugi daya beli perubahan harga umum. Jumlah rupiah untung atau rugi daya beli dapat dijadikan informasi untuk menentukan laba ekonomis perusahaan. Untung daya beli penahanan utang dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya aset yang diperlukan dari utang tersebut. Selain itu, dengan adanya untung daya beli, biaya aset yang dibebankan sebagai biaya depresiasi bisa lebih rendah dan laba bisa menjadi lebih besar. Perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukar barang tersebut juga ikut berubah. Interpretasi untung atau rugi penahanan perubahan harga spesifik. Yang pertama, laba operasi merupakan hasil kegiatan produktif, sedangkan untung penahanan adalah hasil kegiatan penahanan aset semata. Yang kedua, dalam kondisi harga yang menarik, biaya atas dasar kos sekarang yang dibebankan ke pendapatan akan cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya historis, karena itu laba akan cenderung lebih kecil. Perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum barang dan jasa. Pos-pos moneter dan non-moneter. Pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa yang akan datang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Contohnya yaitu piutang usaha. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa yang akan datang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Contohnya yaitu utang usaha, utang wesel. Dan harga relatif. Perubahan harga relatif yaitu perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Sedangkan perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu. Pos-pos moneter dan non-moneter. Pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter yaitu klaim untuk menerima kas di masa yang akan datang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Contohnya piutang usaha.
Kewajiban moneter yaitu keharusan untuk membayar uang di masa yang akan datang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang obligasi. Pos non-moneter terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter yaitu aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai, dan nilai tersebut berubah-ubah dengan akuntansi daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan adanya daya beli tersebut sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa. Akuntansi kos sekarang. Tujuan dari akuntansi kos sekarang yaitu untuk mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Pada umumnya, kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan akuntansi hibrida. Akuntansi daya beli konstan memiliki perbedaan tujuan masalah dengan akuntansi kos sekarang. Akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur yang tidak stabil, sedangkan akuntansi inflasi. Inflasi terjadi karena jumlah uang yang diedarkan melebihi jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga Inflasi menurut sifatnya. Jenis inflasi menurut sifatnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu inflasi merayat atau creeping inflation, yang kedua inflasi menengah, galloping inflation, yang ketiga inflasi tinggi, hyperinflation. Jenis inflasi menurut sebab terjadinya terdapat 2 macam, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Jenis inflasi menurut asal dari inflasi terdapat 2 macam, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, gagal panen, dan sebagainya. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Terhadap pendapatan atau equity effect. Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata. Ada yang dirugikan, tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Efek terhadap efisiensi atau efisiensi efek. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Efek terhadap output atau output effect. Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya, dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan nilai ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun, apabila laju inflasi itu cukup tinggi atau hyperinflation, dapat mengakibatkan sebaliknya, yakni penurunan output. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.